Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Tema khotbah pada hari ini adalah kasih Allah yang tak tergoyahkan. Mari kita baca bersama 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu mendengarkan Engkau berbicara saat ini. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Next slide. Muncul slide-nya? Oke. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang anak yang menggugat ibunya karena masalah harta. Bahwa anak ini bernama Alfian Prabowo di Salatiga. Dia menggugat ibunya karena mobil Fortuner yang dibeli ibunya itu atas nama dia. Contohnya Reverend Yopi punya anak namanya Reksa. Lalu Ibu Hertina membeli mobil mengatasnamakan anaknya Reksa. Tetapi entah lanjut ya, apa yang terjadi? Anak ini mau mengambil mobil itu. Ini adalah mobil saya, ini adalah hak saya. Ya. Ini atas nama saya. Lalu ibunya bilang, tidak, ini mobil mama, ya. Ini mobil mama. Lanjut, ya. Ini mobil mama. Tapi anak ini bilang, bukan itu atas nama saya. Akhirnya karena mamanya tidak memberikan mobil itu, lalu anak itu menuntut mamanya itu sampai ke pengadilan. Dan akhirnya sampai masuk pengadilan dan secara hukum ya memang betul bahwa mobil itu adalah atas nama anaknya. Begitu. Nah, di dalam pembacaan Injil tadi ini berbicara juga tentang ketamakan, kerakusan. Dan di dalam pembacaan tadi Hosea pasal yang kitab Hosea tadi pasal 11, lanjut. Ya, dikatakan, mari kita baca bersama 2, 3. Jadi ketika firman Tuhan berkata, Hosea mengatakan ketika Israel masih muda. Apa maksudnya masih muda? Ketika mereka pada saat itu sedang dalam kesulitan. Ketika saat itu mereka sedang dalam perhambaan. Ketika saat itu mereka sedang dalam penderitaan. Tetapi Tuhan mengatakan memanggil mereka. Tuhan mengasihi mereka. Tetapi ketika mereka sudah Tuhan selamatkan dari perbudakan Mesir, ketika Tuhan sudah mengangkat harkat martabat mereka yang tadinya mereka diperbudak, ketika Tuhan sudah memberkati mereka, mereka melupakan Tuhan. Dan ini seperti juga kesaksian dari kisah daripada Alfian Wibowo tadi. Dia lupa diri. Mereka tidak lagi mengingat bagaimana Tuhan mengangkat dan menyelamatkan mereka. Mereka melupakan akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, terkadang juga kita bisa bersikap demikian. Hidup ini fluktuatif. Kita tidak ada hidup yang stabil. Ya, kita melihat Yusuf. Yusuf waktu dia masih muda, Tuhan mengangkat dia dengan dicintai oleh bapaknya dan dia mendapatkan cinta kasih yang lebih daripada bapaknya dengan dia diberikan apa? Jubah. Dan dia merasa, waduh puji Tuhan, bapaknya sangat mengasihi dia. Tetapi apakah itu bertahan lama? Tidak, yang begitu dia tadinya diutamakan, tetapi abang-abangnya, kakaknya, kokoknya, akhirnya menjatuhkan dia ke dalam sumur. Setelah itu dia dijual ke Mesir. Jadi kita melihat bahwa hidup itu fluktuatif. Tapi ketika dia sudah sampai di Mesir, dan dia sampai di rumah Potifar, dan dia menjadi budak pembantu di sana, dia bertekun, dia bertanggung jawab. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dia. Dan Tuhan mengangkat dia. Tuhan mengangkat dia di dalam suatu posisi. Dan dia menjadi seorang manajer yang dipercaya di rumahnya Potifar. Tetapi itu tidak bertahan lama. Istri Potifar menggoda dia karena dia mau berdiri terus di dalam kebenaran. Dia berkomitmen untuk hidup takut akan Tuhan. Akhirnya dia difitnah dan dia dijatuhkan kemana?
ke dalam penjara. Dan di dalam penjara itu bagaimana dia di dalam kegelapan itu bergumul. Dia mungkin bertanya kepada Tuhan, kenapa hidup saya demikian? Bertahun-tahun dia berada di situ dan dia dilupakan. Tetapi dalam keadaan demikian pun dia tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengangkat dia menjadi Perdana Menteri di tanah Mesir. Nah, kita melihat fluktuatif kehidupan. Saudara-saudara, hidup kita pun juga terkadang demikian. Kita tidak tahu hari ini kita sehat, kita nggak tahu bagaimana besok. Hari ini mungkin kita memiliki pekerjaan yang baik, besok kita bisa di PHK. Hari ini kita bersama dengan keluarga yang kita cintai, besok kita bisa kehilangan. Jadi tidak ada yang stabil dalam hidup ini. Hidup ini fluktuatif. Tetapi yang sangat penting adalah jangan di dalam semua hidup yang kita alami dikatakan jangan lupakan kasih Tuhan. Jangan lupakan kasih Allah. Bangsa Israel tadi juga begitu. Mereka diperbudak di tanah Mesir. Tuhan juga menyelamatkan mereka melewati Laut Tebrau. Mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Mereka di padang gurun, mereka menghadapi tantangan. Tuhan juga menolong mereka. Mereka sampai di tanah Kanaan, Tuhan juga memelihara mereka. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka seringkali berubah setia kepada Tuhan. Mereka melupakan akan kasih Tuhan dalam hidupnya. Reverend Yopi tadi bercerita, saya alumni mahasiswa STT Saint Paul ya. Saya masuk ke STT Saint Paul ini juga adalah dalam suatu pergumulan yang saya juga tidak tahu pada saat itu arah hidup saya ini mau kemana. Ya. Saya datang waktu itu ke rumah Reverend Yopi bertemu dengan Ibu Hertina. Saya masih ingat waktu itu malam-malam mungkin jam 7, jam 8 malam hujan-hujanan. Saya bertanya, saya ingin belajar. Saya ingin sekolah begitu. Tapi saya tidak punya uang, saya tidak punya biaya. Karena pada saat itu saya dari latar belakang keluarga saya berantakan. Orang tua saya maksudnya ya. Pendidikan saya juga berantakan. Tapi dalam situasi pada saat itu, hanya satu harapan saya adalah saya datang kepada Tuhan. Saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Ketika saya umur 18 tahun, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada saat itu saya memiliki semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Saya masih ingat ketika saya mengalami lahir baru itu, saya datang ibadah pemuda pada hari Sabtu, itu hujan deras, tidak ada payung. Tapi saya memakai karung beras ya, karung beras. Itu saya lari-lari hujan-hujanan mengenakan karung beras itu. Karena semangat yang luar biasa. Ketika saya mulai bertumbuh dalam iman, saya mulai dipercayakan pelayanan menjadi guru sekolah minggu. Dan ketika saya menjadi guru sekolah minggu, setiap pagi itu saya menjemput anak-anak. Karena pelayanan itu di daerah perumahan ya. Saya menjemput anak-anak itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya jemput pakai sepeda. Suatu hari sepeda itu rusak. Dan saya jemput dia jalan. Ada 2 anak, anaknya mungkin kelas 4 SD dan 1 belum sekolah. Dan saya jemput, saya bawa mereka jalan. Tapi hujan, waktu itu pagi tapi hujan. Nah untuk supaya anak itu tidak kehujanan, saya taruhlah satu di punggung saya, adiknya, dan adiknya. Lalu kakaknya ini saya bawa lari-lari. Saat itu saya merasa ada kasih Tuhan yang bekerja di dalam diri saya. Bukan karena kekuatan, tapi ada cinta terhadap Tuhan, ada kasih yang besar di dalam diri saya. Tetapi di dalam perjalanan pelayanan itu ada jatuh bangun, ada jatuh dan bangun. Ketika saya sampai di STT Saint Paul ini, saya dibimbing ya. Tetapi saya masih mengingat bahwa setiap tahun ada yang masuk 2 bulan, ada 3 bulan, 2 tahun berjalan keluar. Jadi saya nggak tahu mungkin waktu angkatan saya itu cuma berapa orang yang lolos. Banyak yang berhenti di tengah jalan begitu. Tapi saya juga berapa kali mau berhenti di tengah jalan. Berapa kali juga saya mau menyerah dengan karena tidak mudah ya. Untuk kuliah di STT itu tidak mudah. Banyak senangnya, banyak susahnya. Ini saya lihat nih mahasiswa STT, pada stres semua ini gitu ya. Wajah-wajah stres ini ya. Coba bilang sama temannya, sama kita gitu ya.
Ya. Tetapi kenapa saya bertahan? Saya mengingat adalah bahwa saya ada di sini adalah karena kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menolong saya, bagaimana Tuhan mengangkat saya. Bagaimana Tuhan memulihkan hidup saya, bagaimana Dia mengasihi saya. Sehingga saya bukan lagi melihat sejauh mana kemampuan saya, seperti apa situasi sekolah ini, seperti apa para dosen, seperti apa teman-teman saya. Tentu itu banyak mempengaruhi. Tetapi yang paling penting adalah saya berfokus kepada Tuhan. Saya berfokus kepada Tuhan bahwa saya ada di sini adalah karena Tuhan. Dan Tuhan memanggil saya di sini adalah untuk tujuannya. Untuk menyatakan kasih-Nya itu kepada orang lain. Dan saya berusaha untuk tetap bertahan dalam situasi itu. Saya masih mengingat ketika ibadah remaja kelompok pemuda itu dimulai di gereja Saint Paul ini. Ya, saya dan istri saya pada saat itu yang berinisiatif. Ya, Reverend Yopi dan Ibu Hertina sebagai gembala, sebagai mentor yang membimbing kami. Saya mengalami kasih itu dan saya berinisiatif dengan Ibu Diana untuk memulai pelayanan. Dan Rafael, Reksa itu adalah anggota di dalam kelompok youth itu. Iya. Nah, kenapa itu bisa kita lakukan adalah karena tadi kekuatan kasih itu. Kekuatan kasih itu. Jadi Allah memanggil di dalam kasih-Nya. Allah memanggil Anda dan saya di dalam kasih-Nya. Lanjut. Dikatakan Roma 5 ayat 8, kita baca bersama. 2, 3. Saya Tuhan kasih bukan ketika saya sukses. Saya Tuhan kasih bukan karena saya rajin pelayanan. Anda dan saya dicintai oleh Tuhan bukan karena engkau masuk STT. Anda dan saya dikasihi oleh Tuhan bukan karena engkau sungguh-sungguh bertobat. Tidak. Tetapi Tuhan mengasihi kita ketika kita masih katakan kepada temannya, ketika kamu masih berdosa. Ya. Ketika Anda masih berdosa. Ketika hidupmu terpuruk. Ketika hidupmu tidak ada harapan. Disitulah Tuhan mengasihimu. Saya bukan dari keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Bapak saya menyaksikan bapak saya itu ketika saya masih kecil. Kalau mungkin adik-adik di sini atau bapak dan ibu punya kenangan dengan orang tua itu ketika datang ke gereja bersama-sama, sekolah minggu sama-sama. Kalau saya di benak saya adalah bapak saya ikut bapak saya itu ke lapo judi gitu ya, tempat judi. Tahu judi? Ya. Main judi gitu. Mabuk. Kenangan saya dengan orang tua saya adalah ribut, bertengkar. Ya. Papa mama saya itu kalau ribut itu seperti minum obat, nggak boleh lupa 3 kali sehari. Jangan sampai ketinggalan begitu ya. Nah, yang suka ketawa itu, yang ketawa mungkin pernah ngalamin itu ya. Yang diam-diam aja itu pelaku utama itu ya. Jadi dalam situasi yang demikian. Jadi kalau saya sekarang ada di sini berdiri menjadi seorang pastor, menjadi seorang gembala yang memimpin jemaat, bukan karena saya lebih baik, bukan karena saya lebih soleh, bukan saya lebih ganteng, aduh apalagi wajah saya ini kan pas-pasan begitu ya, terlalu banyak diskon begitu ya. Ibu Diana mau sama saya itu pun karena anugerah begitu ya. Ya, bukan. Ini ketika saya berdosa. Ketika Anda dan saya berdosa, ketika di dalam keterpurukan itu, ketika di dalam kehancuran itu, ketika bangsa Israel menjauh daripada Tuhan, ketika bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, tapi Tuhan mengasihi mereka. Ketika kita menjauh daripada Tuhan, ketika kita memberontak, ketika kita masih hidup dalam dosa. Dan kalaupun situasi kita pada saat ini dalam situasi itu, Tuhan mengasihi Anda dan saya. Amin. Lanjut, bahkan dikatakan Allah membimbing mereka seperti seorang ayah. Ayat 3 dan 4 kita baca bersama. 2, 3.
Seperti seorang ayah yang menggendong, yang membimbing mereka. Tadi saya lihat mantan pacarnya Ica tadi gendong anaknya ya. Udah suaminya sekarang ya. Udah punya anak dia. Dulu waktu kebaktian dengan saya guru sekolah minggu, dulu masih kecil dia. Sekarang sudah punya anak ya Cak ya. Luar biasa, salah satu prestasi ya yang luar biasa ya. Nah, segera nyusul anak kedua dan ketiga ya. Karena sekarang katanya banyak sekolah yang kekurangan murid begitu ya. Jadi sekarang katanya krisis bocil. Ya gimana nggak krisis? Generasi muda kalau dulu angkatan bapak kita itu punya anak 5, 6, 7 ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do begitu ya. Sekarang cuma 1, cuma 2 begitu. Ya ada cuma 1. Jadi populasi kita semakin menurun. Jadi kalau saya tadi melihat anak-anak, ada suara anak, waduh itu sangat senang sekali. Tapi jangan pulang dari sini langsung lamar aku, jangan langsung begitu ya. Tenang ya. Tenang ya, semua ada waktunya begitu. Tapi saya lihat tadi ya, seorang bapak yang menggendong anaknya. Cinta kasih seorang bapak. Ya, saya 2 minggu yang lalu saya mengantarkan anak saya ke sekolah. Ya, ketika di kendaraan itu di mobil saya lihat wajah anak perempuan saya, rupanya sudah pakai seragam SMA. Yang satu lagi pakai seragam SMP. Astanaga-naga, anak siapa ini? Sudah pakai seragam SMP. Jadi saya melihat wajah saya ke kaca mobil itu, saya sudah tidak muda lagi ini. Sudah om-om ini, so om-om ini ya. Anak so gadis dang. Ya. Anak sudah gadis. Tapi satu sukacita bagi saya menjadi seorang ayah. Menikmati bersama dengan anak-anak saya. Apapun akan saya lakukan. Anak saya bilang, papi jemput hujan. Saya akan lakukan. Saya tidak pernah menolak selagi saya bisa. Karena bagi saya, anak saya adalah segalanya. Suatu hari anak saya ini melakukan kesalahan, anak perempuan saya. Dan saya tegur dia, saya marahi dia. Namanya Elis. Anak ini sangat sensitif. Akhirnya dia menangis ketika saya tegur. Waktu dia menangis di meja belajarnya, saya mengintip. Saya mengintip dia menangis dan saya pun menangis. Saya tahu yang saya lakukan itu benar. Saya menegur dia karena saya mau mendidik dia. Tetapi ketika dia menangis, saya juga ikut menangis. Saudara-saudara, ketika kita menjauh daripada Tuhan, Tuhan bisa menegur kita. Tuhan bisa menghukum kita. Tuhan bisa marah kepada kita. Sama seperti bangsa Israel juga. Tuhan menghukum mereka. Tetapi seperti seorang bapa, dia menghukum kita untuk kebaikan kita. Tetapi dia menghukum bukan karena membenci kita. Tetapi karena dia mengasihi kita. Dia mau kita berjalan di dalam kebenarannya. Amin. Lanjut. Mazmur mengatakan, kita baca bersama. 2, 3. Saya melayani begitu banyak anak-anak muda di Jalan Sudirman. Salah satu masalah mereka ketika saya membacakan ayat ini ataupun menyanyikan lagu tentang ini, mereka seringkali sulit menerima ayat ini. Seperti bapak sayang kepada anaknya. Ada banyak anak-anak muda yang tidak merasakan kasih seorang bapak. Seorang anak perempuan bersaksi bagaimana bapaknya ini begitu bengis. Salah sedikit langsung dihantam. Salah sedikit. Bagaimana sampai pernah mereka digantung di atas pintu. Emangnya jemuran begitu ya, Bapak Ibu ya. Anakmu itu bukan jemuran begitu. Saya pun pernah mengalami itu. Bapak saya itu kalau sudah banting saya pakai rotan itu. Orang Medan bilang dilibas gitu ya. Hantam. Dan itu banyak terjadi. Mungkin Anda dan saya, mungkin yang di sini pun pernah mengalami itu. Ya, dapat kenang-kenangan dari Bapak. Yaitu dibanting 50 kurang 1 kali, mungkin begitu ya. Dan itu membuat kita trauma, sehingga kadang kita sulit membayangkan. Kalau Tuhan itu Bapak saya tidak seperti itu. Dan kita sulit mengalami kasih Tuhan karena situasi itu. Tetapi hari ini, kalaupun bapakmu yang di dunia ini berdosa, engkau tidak mengalami kasih dari seorang bapak. Dengarlah firman Tuhan hari ini. Tuhan mengasihimu.
Dia adalah Bapa yang baik bagimu. Amin. Oleh sebab itu, kalau seorang bapak, seorang pria belum mengalami kasih Bapa itu di dalam dirinya, dia akan sulit menjadi seorang bapak yang baik. Saya bisa pastikan, kalau kasih Allah itu belum saya alami, saya tidak akan bisa menjadi bapak yang baik buat kedua putri saya. Kenapa? Karena dosa itu menular. Dulu bapak kita kasar kepada kita dan kita tidak dipulihkan. Ketika kita punya anak, kita pun akan melakukan yang sama kepada anak kita. Dan anak kita pun mengalami itu terus lagi. Itu seperti film Kungfu China waktu kita masih muda nonton film Cina ya. Bapaknya dibunuh, anaknya dibesarkan latihan kungfu. Dia bunuh lagi bapak si penjahat itu. Anaknya lagi latihan kungfu, dia bunuh lagi. Sampai kapan? Dan itu akan terus menerus. Oleh sebab itu para kaum pria, para kaum bapak, ketika engkau mengalami kasih Tuhan di dalam hidupmu, meskipun mungkin orang tuamu dulu memperlakukan sesuatu yang tidak baik kepada dirimu, tapi ketika kasih itu hidup di dalam dirimu, maka bukan lagi engkau membenci mereka, tetapi justru engkau mengasihi mereka. Engkau akan mengampuni mereka. Engkau akan menyadari bahwa orang tuamu pun seperti itu. Mereka juga produk dari generasi sebelumnya. Ketika saya dulu benci sama orang tua saya, ketika saya mengalami kasih Tuhan, justru saya pun melihat, harusnya saya pun harus mengasihi orang tua saya, karena mereka pun juga produk mungkin dari kakek atau opung saya. Dan itu adalah dosa yang terus turun menurun. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan, kita bertobat, kita hidup baru, seperti di dalam pembacaan Kolose tadi, maka kita akan mampu mengampuni. Dan kita pun akan mengasihi generasi kita selanjutnya. Dan kita akan membangun satu generasi yang baru di dalam kasih Kristus. Amin. Ya, lanjut. Yang ketiga, tetapi bangsa itu mereka tegar hatinya. Kita baca bersama, 2, 3. Mereka menolak apa? Bertobat. Saudara-saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Siapa di antara bapak-bapak yang tidak pernah berdosa? Siapa di antara anak-anak muda yang hidup kudus, yang hidup suci? Nggak ada di Bandung ini. Yang hidup di jalan suci ada. Siapa di sini tadi alamatnya di jalan suci? Tapi bukan berarti hidupmu suci. Semua kita bisa berdosa, saya pun juga bisa. Semua kita bisa melakukan kesalahan. Tetapi apakah kita mau menyadari dosa kita? Apakah kita mau mengakui dosa kita? Apakah kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan? Nah, bangsa ini dikatakan, mereka tahu mereka berdosa, tetapi mereka menolak apa? Mereka menolak apa? Mereka menolak untuk bertobat. Hari ini firman Tuhan datang kepada Anda dan saya. Kita semua bisa berdosa, kita semua bisa melakukan kesalahan. Tetapi apakah kita mau sungguh-sungguh merendahkan diri kita akan bertobat? Paulus berdosa, dia bertobat. Petrus juga melakukan kesalahan, dia tidak setia kepada Tuhan, dia bertobat. Tapi Yudas, dia menyangkal Tuhan Yesus dan dia tidak bertobat. Daud, dia melakukan dosa yang sangat besar, dia berzina, bahkan membunuh suami daripada Batseba. Tapi dia merendahkan diri dan dia bertobat dan Tuhan mengangkat dia. Tetapi Saul, dia juga berdosa, tetapi dia tidak bertobat. Dan bagaimana hidupnya, akhir hidupnya juga tragis. Bagaimana Anda dan saya pada saat ini? Tuhan yang sama ada di tengah-tengah kita. Kasih yang sama Tuhan mau berikan kepada Anda dan saya. Rencana Tuhan yang indah untuk masa depanmu juga sama mau Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Tetapi sikap hatimu yang akan menentukan apakah engkau mau sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat dan menyerahkan hidup masa depanmu kepada Tuhan, dan engkau akan melihat Allah akan berkarya dalam hidupmu. Amin. Yang terakhir, saya khotbah tidak panjang-panjang ya. Tidak panjang-panjang. Jadi kita lihat yang terakhir. Janji apa? Pemulihan dan harapan. Meskipun bangsa itu tidak bertobat, Tuhan menghukum mereka. Tetapi tidak semua Tuhan binasakan. Tuhan tetap memilih orang-orang yang mau
taat kepada Dia, dan Dia berjanji akan memulihkan mereka. Ayat yang ke-10, kita baca bersama. 2, 3. Terus, seperti burung. Jadi inilah yang jadi tema khotbah hari ini. Kasih Allah yang tak tergoyahkan. Kalau keselamatan itu, anugerah itu berdasarkan kebaikan kita, berdasarkan kesalehan kita, maka semua bangsa itu akan binasa. Tidak akan ada yang selamat. Tetapi firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar, tak terukur, tak terbayangkan, tak tergambarkan. Paulus mengatakan sedalam-dalamnya laut lebih dalam kasih Tuhan. Seluasnya samudra. Tak terhitung tingginya, tak terhitung dalamnya. Inilah kasih Allah yang tak tergoyahkan. Sehingga di dalam anugerah itu Tuhan tetap memulihkan bangsa itu. Tuhan tetap menyelamatkan mereka. Mereka dihukum, yes. Tetapi Tuhan tetap memberikan anugerah kepada mereka. Saya ditinggalkan ibu saya ketika saya berumur 11 tahun. Ibu saya pergi entah kemana. Bapak saya mengalami depresi. Akhirnya bapak membawa saya ke kota Bandung ini ketika saya umur, selesai SD itu umur berapa itu? 12 tahun ya. Dan bapak saya bilang, karena di kampung itu udah stres, udah kita ke Bandung aja. Akhirnya saya dibawa ke Bandung, nanti kamu sekolah di Bandung katanya. Sampai di Bandung, jangankan untuk lanjut sekolah. Sampai di Bandung ini untuk makan pun saya tidak, susah. Saya kelaparan. Bapak saya gak ada sekolah. Sampai di Bandung ini gak ada pekerjaan. Uang yang dibawa hasil jual sapi, habis semuanya. Suatu hari saya lapar di tempat tinggal saya itu tidak ada uang. Lalu saya jalan-jalan di komplek di tempat tinggal itu. Lalu saya sambil berdoa, Tuhan, izinkanlah dompet seseorang jatuh. Ya, supaya saya mendapatkan dompet itu dan saya bisa membeli makanan. Tentu itu doa yang salah, tetapi dalam pemahaman saya pada saat itu karena lapar, itulah yang saya pikirkan. Karena saya lapar, saya jalan sampai jam 9 sampai mau jam 10 itu saya dalam keadaan lapar. Ketika saya jalan-jalan itu, saya melihat penjual gorengan. Kalau di Bandung ini ada gehu, bala-bala sama sepupunya, sama teman-temannya lah ya, gorengan-gorengan itu. Saya melihat pedagang itu, mereka mau tutup. Waktu mereka mau tutup, itu ada kriuk-kriuknya itu. Teuing naon namina eta tehna. Pokoknya kriuk-kriuknya itu. Itu kan mau dibuang itu. Dinampan itu. Jadi waktu saya melihat itu, saya bilang, Bu, bisa nggak itu buat saya? Akhirnya ibu itu melihat mungkin wajah yang penuh prihatin ini begini ya. Diambil lah, saya masih ingat itu dulu pakai kertas, nggak tahu sekarang masih pakai kertas nggak itu gorengan itu ya. Gitu. Jadi ditumpahkanlah itu kriuk-kriuknya itu sampai penuh itu kertas koran itu. Akhirnya itu dikasih ke saya ambil itu, saya duduk di trotoar itu dan saya makan itu kriuk-kriuk itu, aduh raos pisan orang lapar ya, Amsal katakan ya. Orang lapar itu akan menghargai makanan. Itu seperti, kriuk itu seperti rasa pizza hut gitu ya. Enak pisan gitu ya. Enak pisan. Saya makan itu. Lalu di Bandung ini saya bekerja karena saya udah gak bisa sekolah kan. Gak ada uang untuk sekolah. Saya bekerjalah sebagai pencuci mobil. Saya nyuci angkot itu ya, satu angkot itu. Saya masih ingat waktu itu Rp1.000. Saya nyuci mobil, 2 mobil, seperti itu. Dan berbagai pekerjaan saya kerjakan.
Kadang saya jualan itu ya di kota Bandung ini, di stopan ya, jualan di lampu merah, kadang di lampu hijau, ya ganti-gantian lah di lampu mana begitu ya. Pergumulan hidup yang sangat berat. Dan pada saat itu saya merasa hidup saya ini sangat sial gitu ya. Hidup saya ini tidak beruntung seperti teman-teman saya. Teman saya pakai seragam SMP, pakai seragam SMA, mereka sekolah, tetapi saya putus sekolah. Dan saat itu saya mulai mengutuk diri saya. Seandainya bapak saya baik, seandainya mama saya tidak melakukan yang demikian, pasti saya baik hidupnya. Tetapi saya sekarang sebatang kara tanpa harapan. Dan orang juga memandang saya sebelah mata. Ketika saya anak remaja, saya mulai senang sama anak perempuan. Ketika saya mendekati dia, langsung ibunya bilang, hus gitu ya. Hus, ulah deket-deket ke anak aing gitu ya. Karena apa? Ini anak tidak punya masa depan. Dan ketika saya sekarang menjadi orang tua, saat itu saya marah sama ibu itu. Tapi ketika saya sekarang menjadi orang tua, saya mengerti bahwa ibu itu tidak salah. Tapi memang saat itu hidup saya memang sangat mengerikan gitu. Tidak ada harapan. Tetapi di dalam anugerah Tuhan. Makanya kalau sekarang saya melihat bagaimana karya Tuhan, saya tidak berani mengatakan bahwa ini karena kekuatan saya, karena kehebatan saya, tidak. Tetapi karena memang Tuhan memberikan anugerah itu kepada saya. Singkat cerita, akhirnya saya masuk ujian persamaan paket B, lalu ikut paket C, ya. Dan akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan saya. Wah, itu cerita yang panjang. Mungkin pengurus butuh mempersiapkan 4 kali seri khotbah ya untuk saya menceritakan itu. Tetapi singkat cerita, setelah 19 tahun berlalu, bapak mama saya yang tidak hidup di dalam Tuhan itu bisa dipertemukan kembali. Mereka saat ini bisa bersatu kembali. Tuhan memakai saya untuk bagaimana mendamaikan mereka. Tetapi kenapa itu bisa terjadi adalah salah satunya adalah karena tadi pengampunan. Karena kasih Tuhan yang mampu bekerja di dalam diri saya dan saya sampaikan itu kepada orang tua saya dan mereka bisa saling mengampuni. Dan Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Dan Tuhan juga memulihkan kehidupan saya pada saat ini. Tuhan bisa memakai saya. Tuhan saya pertemukan dengan istri saya, Ratu Kecantikan di Bandung. Saya jurinya pada saat itu ya. Dan bisa melayani Tuhan. Saudara-saudara, ini bukan mengenai tentang diri saya, tetapi saya hari ini membicarakan adalah tentang kasih Tuhan. Amin. Tentang kebesaran Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Tentang kasih karunia Tuhan. Bagaimanapun terpuruk kehidupanmu, bagaimanapun keadaanmu saat ini. Kalau engkau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kau sungguh-sungguh bertobat, jangan setengah-setengah. Pemulihan itu bukan suatu mujizat yang keadaan seketika. Ketika engkau didoakan langsung pulih, ketika kau menerima perjamuan kudus, engkau langsung dipulihkan, keluargamu dipulihkan. No. Pemulihan itu adalah sebuah proses, sebuah pertumbuhan. Ketika engkau mau diproses oleh Tuhan dan engkau mau bertumbuh hari demi hari. Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan menuntun kehidupanmu. Dan bagaimana engkau mengalami pemulihan dan engkau pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita naikkan kidung pujian untuk meresponi firman Tuhan ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku, pimpin
jalanku. Mari kita bangkit berdiri. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku Tuhan, Kau memilihku. Selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan, hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Jemaat Tuhan, silahkan duduk. Mari kita berdoa. Renungkanlah firman Tuhan saat ini. Lihatlah kepada Tuhan dan lihatlah kepada dirimu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun situasi kehidupanmu, situasi masa mudamu dan keluargamu, lihatlah akan kasih Allah yang tak tergoyahkan. Kasih Allah yang tak terbatas, yang sanggup memulihkan hidupmu ketika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suaranya. Ketika engkau sungguh-sungguh mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Kau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Lihatlah bagaimana Tuhan mau berkarya dalam kehidupanmu. Bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menuntun Yusuf. Bagaimana Tuhan memimpin Daniel. Allah yang sama juga mau menuntun kehidupan kita semua. Allah yang sama mau juga menuntun kehidupanmu. Tidak ada kata terlambat. Tetapi semakin awal engkau berkomitmen, semakin banyak kesempatan untuk Tuhan memakai hidupmu. Semakin mudah engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, semakin banyak waktu yang tidak akan sia-sia. Tapi kalaupun engkau mengatakan sudah terlambat, tidak ada kata terlambat. Firman Tuhan hari ini datang kepadamu. Karena Tuhan mau, karena Tuhan mengasihimu, kasih-Nya yang tak terbatas mau hadir dalam kehidupanmu. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat semua jemaat yang hadir pada saat ini. Biarlah kasih-Mu yang tak terbatas itu memenuhi kami Tuhan. Biarlah Tuhan anugerah-Mu yang tak terukur itu hadir dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah kami sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa Engkau mengasihi kami bukan ketika kami baik, bukan ketika kami saleh, bukan ketika kami beribadah, bukan ketika kami memberi persembahan, bukan ketika kami melayani Tuhan. Tetapi Engkau mengasihi kami justru ketika kami masih berdosa. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa kami banggakan di hadapan Tuhan. Selain kami berbangga akan kasih Tuhan. Selain kami berbangga atas kasih karunia Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang tak terbatas. Berkati hamba-Mu Referen Yopi Buyung dan Ibu Hertina sebagai ibu gembala kami, sebagai pemimpin kami. Tuhan terus memakai hidup mereka. Biarlah keteladanan mereka juga menjadi dorongan bagi kami untuk kami terus bertumbuh dalam iman kami dan bagi semua jemaat ini. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Siapkan hati kami Tuhan, kami mengenang kembali akan kasih Tuhan yang tak tergoyahkan dengan Engkau mati di kayu salib karena anugerah-Mu kepada kami semua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom.